Kami dari GBI Fatmawati 25 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorai bagi Tuhan, Natal adalah kabar sukacita bagi seluruh dunia. Mari bersukacita dan bersorak. Joy to the world. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Natal. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah Natal adalah kabar sukacita. Amin. Kita berdoa ya supaya benar-benar di momen Natal ini ada kabar sukacita buat kita semuanya ya. Amin. Bapak yang bersyukur Kau mengingatkan kami, momen Natal ini adalah menjadi kabar sukacita bagi semua kami. Dan kami percaya hari ini melalui pesan Natal ini, melalui firman-Mu ini, kami semua yang berduka cita diubahkan menjadi sukacita. Bahkan Tuhan membuat kami hari ini menjadi hidup di dalam kemenangan yang penuh dengan sukacita dan syukur di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita.
bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Puji Tuhan ya. ya. Ini benar-benar kabar kesukaan buat kita ya, menjadi kabar sukacita bagi semuanya ya. Kami mengucapkan selamat Natal kepada semua sahabat yang baik yang telah setia menyaksikan program Terang Kasih di RTV ini. Selamat Natal. Doa kami di malam Natal ini, biarlah kita semua mengalami dipenuhi dengan syukur ya, dipenuhi dengan damai sejahtera, amin ya, dipenuhi dengan sukacita Natal yang dari Tuhan ya. Amin ya. Nah, sesuai dengan tema Natal hari ini, bahwa Natal adalah kabar sukacita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kami mau membagikan kisah tentang seseorang di Yerusalem yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu menantikan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat bagi Israel. Amin. Ini luar biasa kisah Simeon ini, karena dia dalam posisi yang menantikan, dan dia sering kali ke Bait Allah dan dia bertemu dengan bayi Yesus ini ya. Nah, Roh Kudus ada di atas Simeon dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan pada saat bayi Yesus ada di Bait Allah, karena hendak disunat setelah genap 8 hari, Roh Kudus membawa Simeon datang ke Bait Allah untuk bertemu dengan bayi Yesus ini. Puji Tuhan, ketika Simeon melihat bayi Yesus di Bait Allah, ia langsung dengan sukacita menyambut bayi Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Amin. Ya. Bayangkan Simeon baru melihat bayi Yesus saja sudah bersuka cita ya, karena dia sudah melihat ada rencana yang besar dalam bayi Yesus ini ya. Nah, kemudian sambil menatang bayi Yesus ini, Simeon mengekspresikan rasa syukur dan sukacitanya kepada Tuhan dengan apa? Dengan berkata bahwa bayi Yesus ini adalah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa yang lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Lalu Simeon memberkati mereka. Wow. Lalu Simeon berkata bahwa anak ini, yaitu Yesus, telah ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan menjadi suatu pedang yang akan menembus jiwa setiap orang supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin ya, seperti Simeon yang menyambut bayi Yesus dengan begitu bersuka cita, karena bagi Simeon kedatangan Yesus ke dunia adalah kabar sukacita. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, jadikan momen Natal ini sebagai kabar sukacita, sebab Yesus datang untuk membawa keselamatan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Wow, amin ya. Sehingga di momen Natal ini kita bersyukur dan bersukacita. Karena di dalam Yesus kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa dan kutuk, dan kita sudah ada di dalam terang. Sehingga kegelapan sudah tidak berkuasa lagi dalam segala aspek kehidupan kita.
Sehingga bersama Yesus kehidupan kita akan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Wah, luar biasa ya. Nah, ini ada satu ayat yang menguatkan kita tentunya dari Yesaya pasal 9 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan ya. Wow. Natal adalah kabar sukacita. Karena di momen Natal ini seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Natal adalah kabar sukacita. Karena di momen Natal ini seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, yaitu Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Natal. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih Spesial Natal. Dengan tema Natal adalah kabar sukacita. Hari ini ada yang spesial tentunya ya. Kita bersama dengan keluarga Pastor Wilber Hitu. Silakan Pastor, boleh memperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Joel dan ini istri saya Aka. Halo Ibu Aka. Yang cantik. Iya. Anak saya yang pertama yang cantik namanya Abigail. Dan anak saya yang kedua namanya Resekiel. Cuma dia ada di sini, cuma dia udah ngantuk. Jadi dia nggak ikut syuting bersama-sama dengan kita. Gak apa-apa ya, senang sekali buat waktunya ya. Nah, Natal tentunya membawa kabar sukacita untuk kita semua. Karena itu kita mau dengar nih cerita dari Pastor Yoel dan keluarganya ya. Bagaimana Natal ini membawa sukacita bagi keluarga Pastor Yoel ya. Silakan Pastor ya. Iya, sukacita saya dalam Natal ini ya memang melihat keluarga saya, melihat istri saya. Ya, benar. Saya. Saya juga melihat istri saya juga. Oh gitu ya. Iya, mungkin saya jadi bisa merasakan ini sukacitanya Tuhan. Ya, betul. Setiap kali Dia melihat kita gitu. Ya, saya sih bersukacita ketika kami orang tua bisa melihat pertumbuhan anak-anak kami ya, dari mereka masih belum bisa mungkin makan, mereka belum bisa jalan, mereka belum bisa ngomong ya. Dan justru sukacita kami adalah ketika melihat prosesnya itu. Gitu, jadi malah kita menikmati ya sebagai orang tua ya. Menikmati ya. prosesnya ya. Saya percaya itu juga sukacitanya Tuhan. Ya, betul. Kan bersukacita bukan ketika kita udah sempurna atau perfect ya. Anak saya kan belum bisa buat apa-apa waktu dia belum makan atau dia belum bisa ngomong, tapi kita sudah bersukacita karena kita melihat mereka sebagai anak-anak kita gitu. Dan saya percaya Tuhan juga punya sukacita yang sama untuk setiap kita hari ini. Amin. Pasti Tuhan senang ya melihat keluarga yang rukun, saling mengasihi. Ini sesuatu gambaran ya. Karena keluarga gambaran Allah sendiri ya. Gambaran kasih itu sendiri ya. Nah, kita mau tanya nih ke Bu Aka nih. Apa nih yang menjadi sukacita nih di dalam kehidupan Bu Aka nih melihat pertumbuhan anak-anak dan sampai pada Natal saat ini nih, momen Natal ini gitu ya. Aku sendiri pribadi yang penting mereka
benar-benar mengenal Bapa. Amin. Ya, betul, Ya. ya. Tuhan Yesus sebagai Bapa. Dan aduh, maaf ya Tante. Gak apa-apa, Kak. Ya, betul sekali Tuhan Iya, Yesus betul, sebagai ya. Bapa ya. Buat aku itu yang terpenting. Iya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membawa mereka tumbuh jadi anak-anak tanpa tuntutan. Iya, Oh iya, iya. betul. Iya. Betul sekali itu. Jadi anak kita menjadi pribadi yang otentik. Iya, otentik dirinya itu ya. Confident. Yang penting identitas. Identitas. Iya. Dan menyadari identitasnya Iya, ya. betul. Wah, buahkah ibu yang bijaksana Luar sekali. biasa nih. Nah, sahabat yang baik, itu loh kerinduan dari ibu-ibu ya. Nah, jadi bapak-bapak mesti denger itu juga. Harus didengar itu ya apa yang Iya. dikatakan tadi ya. Nah saat ini kita mau tanya nih Abigail sayang ya. Nih boleh nggak cerita ke kita apa sih arti Natal untuk Abigail gitu? Boleh? Iya, coba deh silakan Abigail. Boleh cerita nih kepada kita semua ya. Tuhan Yesus lahir di kandang domba buat kita semua. Wah. Hari ini lahir di mana, Gil? Gimana? Terus apa lagi? Di dalam? Di dalam kandang domba. Oh, dalam kandang Kandang domba. domba. Ya, Jadi Abigail bilang Tuhan Yesus lahir di kandang domba. buat kita semua. Buat kita semuanya. Betul benar Abigail ya. Jadi ini menjadi teladan dan contoh kesederhanaan, kerendahan hati ya. Dan ini menjadi contoh dan teladan juga bagi kita supaya di momen Natal ini kita belajar untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Ya. Makasih ya Abigail. Sama-sama Om. Lihat Oma dong. Makasih ya Abigail ya. Nah, Pastor Yoel bagaimana nih? Ini kan pasti malam ini semua pada kumpul nih keluarga nih. Wah ya, pasti lengkap nih. Mungkin ada opanya, ada omanya, ya, terus ada orang tuanya, ada mungkin 3 generasi kali ya Natal ini pada kumpul ya. Nah, silakan Pastor Yoel bisa sampaikan pesan apa nih yang membawa sukacita bagi kita semuanya ya. Ya, Nah, buat saya kita harus bersyukur dan Ya. bersukacita dengan orang-orang yang ada di sekitar Ya, kehidupan betul, kita hari ini. kalau kita masih kumpul seperti ini ya. Betul. ya. Bersyukur tuh suatu hal yang mahal ya, dan mungkin kedengarannya mudah tapi tidak mudah untuk benar-benar kita praktekkan ya. Jadi mensyukuri hal yang sederhana kalau mereka ada dalam apapun keadaan mereka ya. Tadi mungkin mereka bukan orang-orang yang sempurna buat kita yang mungkin belum seperti yang saya maunya suami seperti ini, istri seperti ini, Nah, itu anak ya. seperti ini gitu ya. Tapi seperti apa adanya mereka hari ini, mereka adalah berkat yang terbaik yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Justru itulah keluarga waktu kita bisa embrace, kita bisa peluk imperfectionnya itu gitu. Betul, betul, Ketidaksempurnaannya. Iya. Penerimaannya. Penerimaannya tuh penting sekali ya. Waduh, amin. Amin, Wah, ya. luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik ya, biarlah di momen Natal ini kita mau bersyukur ya. Kenapa? Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, sahabat yang baik yang ada istrinya di sampingnya, ayo dipeluk. Iya, ayo. Yang ada keluarganya, ayo Kita dipeluk. juga semua di sini ya, kita boleh saling Iya. Boleh Makasih. katakan juga pada pasanganmu, keluargamu, aduh kamu spesial banget. Kamu spesial banget. spesial sekali. Karena ini Kami menjadi juga satu spesial, momen ya. untuk kita saling menghargai Menghargai ya. satu sama Nih yang lain. di sini juga Iya. spesial banget. Semuanya spesial. Spesial. Ya, nah. Kenapa? Karena kita seringkali menganggap biasa aja dia gitu, biasa, padahal setiap pribadi itu di mata Tuhan itu spesial. Amin, ya. Sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan juga terima kasih juga buat Pastor Yoel. Iya, Ya, Ibu terima Aka. kasih. Bigel. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, untuk Dan semua juga buat kita ini nih. jemaat di sini. Terima kasih semuanya. Ya, dan saat ini mari kita kembali diingatkan ya, sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Natal adalah kabar sukacita. Yang pertama,
Sebab di momen Natal ini seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yaitu Yesus yang akan membawa keselamatan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan yang kedua, di momen Natal ini kita sudah memiliki Yesus. Amin. Ya. Di mana Yesus adalah lambang pemerintahan, ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Sebab itu di momen Natal ini mari kita percaya dan biar kita mengerti bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, identitas, status, dan posisi kita adalah putra-putrinya Allah, pemenang, dan warga kerajaan Allah. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah di momen Natal ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Engkau sedang butuh mujizat yang dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, di momen Natal ini mari buka hatimu dan persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya bahwa saat ini juga Yesus sudah mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Kemudian persilahkan Roh Kudus untuk memenuhimu dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di malam Natal yang kudus ini, kami boleh diingatkan kembali tentang kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, yang sudah disediakan dan diberikan kepada kami melalui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam Natal ini kami bangkit untuk percaya dan mendeklarasikan bahwa Natal adalah kabar sukacita bagi kami. Sebab Yesus telah menjadi penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai bagi kami. Sehingga bersama Yesus kehidupan kami menggenapi rencana Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Spesial Natal. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.